Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan akan mencairkan bantuan subsidi upah itu pada bulan November dan Desember. Bantuan yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS atau honorer itu akan diberikan senilai 1,8 juta yang akan diterima dalam satu kali. Kemudian BSU ini sendiri diberikan dengan menyasar sekitar 2 juta orang lebih yang terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, kemudian 162.000 lebih dosen, serta 237 lebih tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Namun sayangnya, dari bantuan subsidi upah ini, tidak semua PTK itu tersasar. Karena berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendikbud, masih banyak PTK yang belum tersasar dengan bantuan ini. Salah satunya adalah beberapa orang tenaga honorer yang berada di Dinas Pendidikan ataupun juga di Koordinator Wilayah Pendidikan. Padahal yang namanya pandemi COVID-19 itu dirasakan oleh semua orang. Tidak hanya guru honorer yang mempunyai dapodik, bahkan tenaga honorer juga yang tidak mempunyai dapodik pun merasakan yang namanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini didengar oleh Kementerian Pendidikan. Ternyata masih banyak juga tenaga pendidikan non-PNS yang tidak kebagian BSU ini. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang beberapa pertanyaan. Ada sekitar 10 pertanyaan terkait bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sebelumnya, like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi kepada sahabat semuanya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja syarat untuk mendapatkan BSU dari Kemendikbud? Untuk mendapatkan BSU dari Kemendikbud, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, berstatus sebagai PTK non-PNS, kemudian terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidik atau pangkalan data pendidikan per 30 Juni 2020. Kemudian tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020. Kemudian juga yang selanjutnya, tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kemudian yang kedua, siapa saja yang dapat mengajukan diri untuk menerima bantuan subsidi upah ini? Jawabannya adalah tidak ada pengajuan dalam program BSU Kemendikbud. Siapa saja yang masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan dapodik dan PDDikti. Jadi tidak boleh dan tidak sembarang orang untuk bisa mendaftar dan menggunakan bantuan subsidi upah ini. Tidak seperti bantuan-bantuan lain yang dari pemerintah, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu ataupun juga kita harus mengumpulkan persyaratan ini dan itu. Jadi di BSU ini tidak ada pengajuan dalam program. Artinya daftar yang dirilis itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan dapodik dan PDDikti, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 3. Apakah guru madrasah dan dosen perguruan tinggi keagamaan juga menerima BSU dari Kemendikbud? Jawabannya adalah tidak. Jadi program BSU ini dikeluarkan oleh Kemendikbud hanya diperuntukkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di satuan pendidikan yang ada di bawah binaan Kemendikbud. Jadi untuk yang di MI, di MTS, di MA ataupun juga dinas-dinas atau juga lembaga yang berada di bawah Kemenag itu tidak termasuk dalam program ini. Pertanyaan yang keempat, bisakah kepala sekolah mendapatkan BSU dari Kemendikbud? Jawabannya adalah bisa, namun kepala sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya terdaftar dan berstatus aktif dalam dapodik per 30 Juni 2020, kemudian tidak mendapat BSU atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Kemudian selanjutnya, bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan
1 Oktober 2020. Kemudian penghasilannya di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam SPTJM. Pertanyaan nomor selanjutnya adalah, apakah pengawas sekolah diberikan BSU dari Kemendikbud? Jawabannya tentu tidak, karena BSU ini diperuntukkan hanya untuk PTK non-PNS. Artinya, kalau pengawas itu biasanya statusnya pegawai negeri. Kemudian yang keenam, apakah penerima BSU ini yang berada di satuan pendidikan negeri atau swasta? Tentu saja penerima BSU Kemendikbud ini berlaku untuk semua PTK non-PNS yang bertugas baik di negeri maupun di swasta. Gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang berada di negeri atau juga di sekolah swasta itu bisa mendapatkan ini asal memenuhi syarat tadi. Begitu. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mencairkan BSU dari Kemendikbud ini? Nah, untuk proses pencairan bantuan, Kemendikbud membuat rekening baru untuk setiap PTK. Jadi PTK dapat menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan dengan mengakses info GTK, yaitu di info.gtk.kemendikbud.go.id atau di pddikti.kemendikbud.go.id. Kemudian juga PTK menyiapkan beberapa dokumen seperti KTP, NPWP jika ada, kemudian juga surat keputusan penerima BSU dari Kemendikbud yang diunduh dari info GTK dan PDDikti, kemudian SPTJM yang diberi materai dan ditandatangani. Nah, kemudian juga PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan tadi, kemudian menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Nah, kemudian juga PTK diberi waktu untuk mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan ini hingga 30 Juni 2021. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan? Nah, BSU Kemendikbud mulai disalurkan secara bertahap pada bulan November dan rencananya katanya bulan Desember juga. Nah, nantinya PTK ini, penerima ini dapat memeriksa status pencairan ini di info GTK ya. Kemudian juga informasi pencairan akan diterima oleh PTK melalui akun info GTK dan PDDikti. Kemudian PTK penerima BSU Kemendikbud ini bisa mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bank mana yang ditunjuk oleh Kemendikbud sebagai penyalurnya? BSU ini disalurkan melalui beberapa bank ya. Salah satunya adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, kemudian Bank Rakyat Indonesia BRI, kemudian juga Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Pertanyaan selanjutnya, apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak? Bantuan subsidi upah dari Kemendikbud itu dikenakan pajak penghasilan. Ini didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan dan kemudian dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, pajak langsung ini dipotong dari dana bantuan subsidi upah tersebut. Besarannya untuk teman-teman yang memiliki NPWP itu sebesar 5% dan untuk teman-teman yang tidak memiliki NPWP itu dipotongnya sebesar 6%. Jika nanti menerima bantuan tersebut tidak utuh sebesar 1,8 juta, itu karena secara otomatis itu dipotong pajaknya oleh pemerintah. Demikian informasi seputar bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang selama ini masih ragu dan juga masih kebingungan dengan adanya beberapa pertanyaan tentang BSU ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Sampai jumpa.